Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 851. Siapkan formasi. Beberapa jam setelah Lin Xuan pergi, hanya yang kemudian eselon atas dari Persatuan Master Formasi menyadari hal ini. Namun, karena Lin Xuan telah menggunakan portal transportasi beberapa kali sekaligus, dia telah melakukan perjalanan jutaan mil. Setelah serangkaian pencarian, secara alami tidak membuahkan hasil. Hal ini menyebabkan kegemparan di dalam Guild Master Formasi. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Xuan pergi, semua petinggi hanya bisa mengungkapkan penyesalan mereka. Setelah mendengar ini, generasi muda di Guild secara kolektif menghela nafas lega. Di Guild, memiliki satu Yun Sijin saja sudah cukup. Liu Feng lain yang bahkan lebih mengerikan telah menekan mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Mereka tidak tahan lagi. Lin Xuan diam-diam pergi. Hanya dengan begitu mereka bisa sedikit rileks. Mereka tidak perlu menanggung tekanan sebesar itu. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapat perhatian yang lebih besar dan mendapatkan sumber daya tambahan. Di saat yang sama, mereka juga merasa senang. Namun, Lin Xuan tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, Lin Xuan telah tiba di kota Yangqi, yang berjarak 1 juta mil jauhnya dari kota esensi formasi. Kota Yangqi juga merupakan kota besar. Meski tidak sebesar kota Pil dan kota esensi formasi, kota ini masih memiliki pakar tingkat kaisar. Pada saat ini, api perang yang berkobar di Sekte Awan Iblis belum menyebar. Namun, suasana di kota Yangqi jelas serius, seolah-olah melindungi dari segalanya. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat prajurit tingkat tinggi. Segala macam pil, senjata roh, jimat, araidis, dan harta karun lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang juga dijual dalam skala besar. Seolah-olah mereka telah memasuki kondisi persiapan pertempuran. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Xuan. Lin Xuan membeli beberapa harta yang berhubungan dengan pengaturan formasi di kota Yangqi. Setelah itu, dia meninggalkan kota Yangqi. Dia terbang langsung ke kedalaman pegunungan di luar. Dia terbang lebih dari 100.000 mil. Dia mendarat di lembah yang luas dan terpencil. Lembah tanpa nama ini lebarnya lebih dari 10 mil. Ada juga beberapa binatang iblis tingkat rendah yang tinggal di sini. Bahkan tidak ada satupun level raja. Lin Xuan segera memanggil roh api dan melepaskan kekuatannya. Dia kemudian mengusir semua binatang iblis itu. Selanjutnya, saatnya menyiapkan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Lin Xuan bergumam, cahaya dingin berkedip di matanya. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan kristal mendalam Kaisar Api Merah, kuas tanda formasi tingkat kaisar, bendera arai tingkat kaisar, dan segala macam alat lainnya untuk mengatur formasi. Kuas tanda formasi tingkat kaisar dan bendera susunan tingkat kaisar merupakan beberapa alat yang sebenarnya diberikan oleh Persatuan Master Formasi kepadanya untuk mengatur susunannya. Itu adalah keuntungan menjadi penatua di asosiasi. Lin Xuan saat ini bukan lagi formasi Little White dari sebelumnya. Dia adalah master formasi kelas menengah tingkat surgawi yang asli. Langsung, Lin Xuan duduk dengan menyilangkan kaki. Dengan lambaian pil esensinya, dia melambaikan kuas tanda formasi dan mulai menggambar pada bendera susunan. Dengan sangat cepat, tanda formasi tingkat kaisar yang rumit terbentuk. Lin Xuan mengibarkan bendera susunan. Bendera susunan seukuran telapak tangan tiba-tiba melebar. Itu berubah menjadi bendera setinggi 10 kaki dan menancap di tanah. Dalam sekejap, dengan itu sebagai pusatnya, banyak tanda formasi secara otomatis terkondensasi dan tersebar ke segala arah. Itu mencakup area seluas beberapa ratus meter. Ini adalah cara tercepat untuk mengatur formasi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan bendera formasi. Namun, ini hanyalah gambar sementara dari susunannya. Untuk itu diperlukan masukan energi yang konstan untuk mempertahankannya. Selain itu, durasi pemeliharaan maksimum dibatasi sekitar 10 hari. Jika itu adalah pil essence milik seniman bela diri Martial Monarch Stage, itu bisa dipertahankan selama beberapa bulan. Tentu saja, cakram arai dapat digunakan puluhan kali atau bahkan ratusan tahun. Namun, Lin Xuan tidak mampu membeli bahan untuk disformasi tingkat tinggi itu. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat disformasi pada level setengah kaisar. Dia hanya bisa menggunakan bendera formasi untuk mengurangi kesulitan menggambarnya sekali. Tapi selama dia bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, itu sudah cukup. Sisanya tidak lagi penting. Waktu perlahan berlalu. Lin Xuan menggambar dan membuang deretan bendera satu persatu. Lin Xuan memasukkannya ke 4 sudut lembah. Di belakang mereka, esensi pil Lin Xuan tidak cukup. Dia terus membiarkan roh api mengkonsumsi dan memurnikan batu roh kelas atas untuk mengisi kembali energinya.
Untung, Lin Xuan memiliki bakat formasi tingkat kaisar, dan dia juga telah membalik-balik banyak buku yang berhubungan dengan formasi. Dia telah menjadi master formasi tingkat surgawi yang sesungguhnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyiapkan formasi tingkat tinggi, itu masih cukup mulus. Beberapa jam kemudian, di seluruh lembah, bendera formasi akan dikibarkan di semua tempat setiap 1000 meter. Bendera formasi ini beresonansi satu sama lain. Kekuatan mengerikan beredar di dalam. Di bawah Lin Xuan, kristal mendalam Kaisar Api Merah terkubur sebagai jantung dari susunannya. Itu juga merupakan sumber energi dan inti dari seluruh formasi. Begitu inti formasinya rusak, formasi itu akan pecah dengan sendirinya. Lin Xuan duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Setelah membuat beberapa segel tangan dengan tangannya, dia menunjuk ke depannya dan berteriak dengan suara rendah. Kecepatan, dalam sekejap, semua bendera arai berubah menjadi merah dalam sekejap. Kekuatan mengerikan beredar di dalam dan menyebar. Seolah-olah kehampaan telah terkoyak dan langit telah terbakar. Ini sangat mengejutkan, tapi di saat berikutnya, gerakan tangan Lin Xuan berubah lagi dan menghilang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, semua bendera susunan turun dan menghilang ke kedalaman bumi. Lumayan, Lin Xuan bergumam dengan ekspresi puas di matanya. Pemogokan sebelumnya hanyalah ujian kecil. Tampaknya, dia tidak melakukan kesalahan dalam mengatur formasi kali ini. Dia mampu melepaskan kekuatannya. Akhirnya, saatnya menyambut Wu Juechen di sini. Ekspresi Lin Xuan berubah menjadi sangat dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Dia mengeluarkan harta terang berwarna abu-abu. Itu tidak lain adalah tanda rasa ilahi yang ditinggalkan Wu Juechen pada dirinya. Wu Juechen telah membuat cukup banyak token pengumpul roh yang memungkinkan dia mengenali jejak rasa ilahi. Secara teoritis, ini cukup untuk menarik Wu Juechen kemari. Lin ekspresi Xuan dingin saat dia memeriksa merek Divine Sense abu-abu muda. Setelah itu, dia menepuk tubuhnya dan membekaskannya di tubuhnya sekali lagi. Dia terbang ke udara. Dia meninggalkan lembah. Adapun formasi langit pembakaran dan penguncian naga api yang telah dia persiapkan di lembah, sudah ditarik ke dalam tanah. Kecuali jika itu adalah master formasi kelas menengah tingkat surgawi, dia tidak akan dapat menemukannya jika dia melihatnya dari jarak dekat. Terlebih lagi, meskipun dia melakukannya, akan sangat sulit untuk memecahkannya. Begitu seseorang menyentuhnya, dia akan bisa merasakannya melalui pelat formasi. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Lin Xuan terbang langsung menuju kota Yang Krik. Sebagai kaisar tingkat yang tiada taranya, Wu Juechen bukan hanya mata-mata dari sekte awan iblis. Menurut terakhir kali dia mengirim seseorang untuk memburunya, dia telah memiliki kekuatan yang besar. Sebagai ibu kota negara bagian Dongyuan, kota Yang Qi juga merupakan kota yang terkenal. Seperti yang diharapkan, meskipun tidak ada cabang, mereka masih memiliki mata-mata sendiri. Selama dia membawa merek kesadaran ilahi bersamanya, dia akan bisa bergerak di sekitar kota. Dia seharusnya bisa merasakannya. Ini sudah lebih dari cukup. Wu Juechen mendambakan rahasia di tubuhnya. Selain itu, terakhir kali, dua puncak panggung Raja bela diri mati karena kecelakaan. Bahkan jika Wu Juechen memiliki bawahan setingkat kaisar, dia tidak akan dengan mudah mengirim mereka keluar demi rahasia. Karena itu, dia pasti mengirimkannya secara pribadi. Ini juga mencapai tujuannya. Kilatan terang melintas di mata Lin Xuan. Bab 852. Kekuatan makna mendalam. Secepatnya, Lin Xuan kembali ke kota Yang Qi. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota sebentar, dia terbang kembali ke lembah. Untuk menyingkirkan Wu Juechen sepenuhnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia harus melakukan semua persiapan. Dia harus menggunakan semua kartu asnya. Di lembah, Lin Xuan membuka tangan kanannya. Roh api itu berguling dan melompat di telapak tangannya. Kekuatan tingkat kaisar dilepaskan. Itu bahkan mengoyak Void. Namun, ada formasi tersembunyi di sekitarnya. Itu tidak menyebar jauh. Lin Xuan, sebaliknya, duduk bersila di tanah dengan ekspresi serius. Benar saja, saya dapat meminjam bantuan roh api untuk merobek ruang dan menyerap energi spasial untuk meningkatkan kekuatan kemampuan bawaan saya. Suatu hari kemudian, sekarang, dengan peningkatan kemampuan bawaanku, aku telah memperoleh efek tambahan yaitu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Sayangnya, saya masih belum bisa meningkatkan nilai saya. Akan sangat sulit bagi saya untuk meningkatkan level saya dengan pesat. Selanjutnya, saatnya saya melakukan persiapan lainnya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya dan sedikit mengangguk. Satu hari, Wu Juechen tidak datang.
Lin Xuan tidak terburu-buru. Lagi pula, dia perlu mendapatkan beritanya terlebih dahulu sebelum level 1 bisa berteleportasi. Setelah itu, Wu Juechen mengetahuinya dan bergegas mendekat. Dia melintasi jutaan mil. Dia masih membutuhkan waktu. Setelah itu, Lin Xuan mengembalikan roh api ke Dantian. Dia punya pemikiran, keluarkan dua hal. Pedang harta karun berwarna abu-abu dan tampak sederhana. Sebuah batu yang seluruhnya berwarna hitam tetapi memiliki beberapa bintik merah di atasnya. Pedang Terminator, batu pemurnian jiwa darah merah. Lin Xuan menatap kedua harta karun ini saat matanya berbinar. Ekspresinya rumit, membawa perasaan nostalgia. Pedang Terminator, itu adalah sesuatu yang dia peroleh di alam rahasia boneka ketika dia muncul di domain matahari terik di negara bagian Fengwu. Itu juga merupakan warisan terakhir dari alam rahasia boneka. Dari sana, dia pernah memperoleh 3 bentuk pertama seni pedang nirvana, serta rahasia membuat boneka daging. Bentuk ketiga dari seni pedang nirvana adalah tingkat raja. Itu juga salah satu kartu asnya. Terminator Sword adalah senjata yang telah menemaninya sejak lama. Namun, setelah memasuki sekte Yuanling, agar aman, dia menyimpannya. Nanti, dia bahkan mengetahui tentang pedang Terminator di pavilion kompendium roh elemental. Pedang Terminator adalah jenis senjata terlarang, dan itu adalah jenis senjata terlarang abadi yang lebih canggih. Itu disegel lapis demi lapis. Jika dia membuka segel berikutnya, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak warisan bermutu tinggi. Di sisi lain, batu pemurnian jiwa darah merah jauh lebih sederhana. Itu terjadi selama konferensi alkimia. Dia mengambil beberapa barang dari Pill City di markas Apothecary Guild. Batu pemurnian jiwa darah merah adalah batu jiwa yang istimewa. Itu berisi makna mendalam Terminator yang sangat lemah dan makna mendalam yang sangat dalam pembantaian. Seseorang harus mengetahui bahwa makna yang mendalam, dan bahkan di atas makna mendalam yang salah, pemahaman tentang hukum langit dan bumi tercermin. Jika seseorang ingin menerobos ke tingkat kaisar atau tahap kaisar bela diri yang legendaris, mereka setidaknya harus memahami makna yang mendalam terlebih dahulu. Itu bisa dibayangkan, kekuatan dari makna mendalam ini bahkan mungkin saja tidak ada seorang pun di seluruh benua Dongyuan yang memahaminya. Mungkin masih ada kemungkinan hal itu terjadi di benua esensi pusat di pusat benua Tianyuan. Pada saat ini, Lin Xuan telah mengeluarkan keduanya untuk digunakan guna lebih meningkatkan kekuatannya atau untuk meningkatkan kartu trufnya. Tingkat kedua harta karun ini sangat tinggi sehingga jauh melebihi budidayanya saat ini. Menggunakannya sekarang jelas merupakan pemborosan besar. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Kali ini, jika dia tidak bisa menyingkirkan Wu Juechen, itu akan menjadi momen kematiannya. Dia harus melakukan segala yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Xuan mengambil pedang Terminator dan batu pemurnian jiwa darah merah, matanya dipenuhi tekad. Di luar kota Yangtze, ada pegunungan yang luas dan tak berujung yang disebut pegunungan Yang Essence. Itu juga merupakan pegunungan terbesar di sekitar kota Yangtze. Dikatakan bahwa ada binatang iblis tingkat kaisar yang bersembunyi di kedalaman pegunungan Yangtze. Bahkan penguasa kota tidak berani melangkah terlalu dalam. Biasanya, hanya ada beberapa pemburu, pembudidaya nakal, dan seniman bela diri lainnya yang masuk untuk berburu binatang iblis dan memanen ramuan spiritual. Terutama sejak api perang berkobar di Sekte Awan Iblis, seluruh benua berada dalam kekacauan. Semua prajurit sangat ingin meningkatkan kekuatan mereka untuk melindungi kehidupan mereka di dunia yang kacau ini. Ada lebih banyak lagi pejuang dan pemburu yang telah memasuki pegunungan Yang Essence. Basis budidaya mereka juga lebih tinggi dan lebih dalam. Pada hari ini, sejumlah besar prajurit bergegas ke pegunungan Yang Essence seperti biasa. Mereka memburu binatang iblis dan memetik tumbuhan. Tapi tiba-tiba, seluruh langit menjadi gelap. Bahkan matahari dan awan pun berwarna abu-abu saat ini. Bumi, semua makhluk hidup, gunung, dan hutan di permukaan tanah semuanya berubah warna menjadi abu-abu. Kesunyian, semua suara menghilang. Aura dingin menyebar dalam beberapa ratus mil. Itu membuat hati seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Di antara mereka, ada juga aura pembantaian hitam merah, penuh dengan niat membunuh semua makhluk hidup. Hal itu membuat semua praktisi bela diri gemetar dan merasakan ketakutan di lubuk hati dan jiwa mereka yang terdalam. Seolah-olah mereka menghadapi teror yang hebat. Dalam sekejap, semua prajurit tidak peduli dengan hal lain. Seolah-olah mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka berlari keluar dari pegunungan. Dan binatang iblis di pegunungan juga sama. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Itu benar-benar membentuk gelombang binatang buas yang besar. Fenomena mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Sangat cepat, itu dikembalikan ke kota Yangqi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Yangqi terkejut. Bahkan para petinggi dan penguasa kota yang telah mencapai level kaisar pun terkejut. Namun fenomena mengerikan ini berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Namun, aura dingin di pegunungan yang Essence tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pohon dan rumput yang tak terhitung jumlahnya layu dan layu, mengeluarkan warna abu-abu putih. Seolah-olah seluruh kehidupan telah padam dalam sekejap. Namun, hal itu membuktikan adanya fenomena mengerikan tersebut. Setelah itu, di kota Yangxi, ada banyak prajurit tingkat tinggi, ratusan prajurit panggung Raja Bela Diri, dan hanya beberapa prajurit tingkat kaisar. Semuanya keluar dengan kekuatan penuh. Mereka telah bergegas ke pegunungan yang Essence. Bahkan ahli tingkat kaisar tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Mereka bisa merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka mundur. Sebaliknya, mereka mulai mencari di pegunungan yang Essence. Sebab, menurut catatan masa lalu, tercatat di kitab-kitab kuno, kemunculan tiba-tiba dari fenomena sebesar itu bisa jadi merupakan kelahiran semacam harta karun bermutu tinggi atau sesuatu dari alam rahasia. Bahkan ahli tingkat kaisar pun gemetar ketakutan. Sulit membayangkan seberapa tinggi nilai harta karun di alam rahasia. Itu membuat semua orang merasa serakah karenanya. Dan berita ini telah menyebar. Bahkan beberapa kota kecil dan kota besar terdekat pun mengetahuinya. Banyak penggarap bela diri tingkat raja dan pakar tingkat kaisar bergegas ke pegunungan yang Essence. Dalam waktu singkat, pegunungan yang Essence penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Bahkan binatang iblis tingkat penguasa di kedalaman pegunungan yang Essence terkejut dan bergegas keluar. Tapi sayang sekali, hari lain berlalu. Namun, dia tidak mendapatkan apapun. Namun para seniman bela diri tidak menyerah. Bab 853, Aku tidak akan membunuhmu. Sore, sesosok tubuh tinggi terbang melintasi langit. Di tangannya ada tanda hitam dan merah. Token itu bersinar dengan cahaya redup. Sosok tinggi itu melihat ke arah token hitam dan merah, memilih arah dan terbang. Segera, mereka tiba di langit di atas pegunungan yang Essence. Melihat pemandangan layu di bawah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia tidak memperhatikannya. Melihat token hitam dan merah di tangannya, itu menjadi semakin berkilau. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Muridku yang baik, aku tidak menyangka kamu akan lolos sejauh ini. Segera, dia terbang ke depan dengan kecepatan yang lebih cepat. Kemanapun dia lewat, aura mendominasi menyebar. Dia tidak menahan diri sama sekali. Para prajurit sedang mencari kemana-mana di pegunungan yang Essence. Banyak kultivator bela diri tingkat raja dan bahkan beberapa ahli tingkat kaisar mau tidak mau harus mundur. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, hati mereka bergetar. Itu, sungguh aura yang kuat. Saya pikir dialah yang bersembunyi di sekte Yuanling. Bahkan pemimpin sekte dari sekte Yuanling pun tewas di tangannya. Sebagai prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya, mengapa dia datang ke sini? Kerumunan seniman bela diri tidak berani menghentikannya. Mereka melihat sosok tinggi itu dari jauh dan mendiskusikannya dengan suara rendah. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Samar-samar mereka bisa menebak identitasnya. Dia adalah salah satu pejuang terbaik di benua itu, kaisar tingkat yang tiada taranya. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuknya. Faktanya, tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Mereka hanya bisa melihatnya pergi dalam diam. Mereka bahkan tidak berani mengikutinya. Ekspresi sosok jangkung yang mendominasi itu terasa dingin saat dia langsung terbang ke depan. Tidak lama kemudian, dia melihat token hitam dan merah di tangannya. Itu melayang di udara di luar lembah yang sangat luas. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Kali ini, saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Dia dengan dingin mendengus. Sosok jangkung itu terbang ke dalamnya. Di belakang lembah duduk seorang pemuda kurus dan tampan. Pemuda itu adalah Lin Xuan. Dia memandang orang itu dan berkata dengan dingin, Wu Juechen, kamu akhirnya sampai di sini. Benar, orang yang baru saja tiba tidak lain adalah True Martial Overlord Wu Juechen, yang memiliki reputasi besar di benua itu. Ketika Wu Juechen mendengar berita tentang Lin Xuan, dia segera bergegas. Xuan, tidak peduli apa, aku juga tuanmu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati tuanmu? Wu Juechen mengatakannya dengan senyum dingin. Melihat bahwa itu memang Lin Xuan, Wu Juechen tersenyum sembarangan. Dia tidak terburu-buru menyerang. Dia tidak percaya bahwa Void Martial Stage belaka bisa lepas dari tangannya. Wu Juechen, berhentilah bersikap munafik. Anda adalah pejuang di Mendao, dan Anda telah melakukan segala macam kejahatan. Anda telah melakukan segala macam hal yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan Anda.
Itu adalah sifat aslimu, bukan? Lin Xuan mengatakannya dengan ekspresi dingin. Saat itu, kamu mengambil beberapa rekan murid kami sebagai muridmu. Saya khawatir Anda memiliki motif tersembunyi. Tidak, tidak, aku menganggap kalian sebagai muridku dengan tulus. Saya harap kalian bisa menjadi asisten saya. Ambil contoh kakak-kakak senior Anda. Mereka semua adalah murid sejati dari Sekte Awan Iblis sekarang. Ekspresi Wu Juechen tidak berubah saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, Xuan, kamu seharusnya tidak menyembunyikan terlalu banyak dari tuanmu. Di hadapan guru dan murid, kita seharusnya jujur dan terus terang. Selama Anda bersedia menyerahkan rahasia Anda, kami akan tetap menjadi tuan dan murid, sama seperti sebelumnya. Aku juga bisa melindungimu, menjadi murid sejati Devil Cloud, dan bahkan menerobos ke ranah Imperial Martial. Bagaimana jika saya tidak setuju? Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Aku tidak keberatan mengambilnya dari mayatmu. Atau Anda dapat menggunakan beberapa metode, seperti melumpuhkan kultivasi dan anggota tubuh Anda, dan kemudian mengurung diri Anda di penjara iblis selama beberapa tahun. Akan selalu ada cara untuk membuatmu memberitahuku. Senyuman di wajah Wu Juechen berangsur-angsur memudar. Kata-katanya juga menjadi sangat kejam. Namun, tidak ada fluktuasi sedikit pun. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Begitukah? Ekspresi Lin Xuan menjadi semakin dingin. Sebaliknya, Wu Juechen, saya telah membuat janji di sini. Aku tidak akan membunuhmu. Anda dapat mengingat kalimat ini, dan Anda akan segera memahaminya. Karena hidupmu lebih berguna bagiku. Lin Xuan menambahkannya ke dalam hatinya. Haha, Wu Juechen mencibir, itu sepertinya kamu, Xuan, telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk menyambut tuanmu. Saya yakin Anda akan menyukai hadiah ini. Lin Xuan tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengubah gerakan tangannya dan menunjuk ke depan. Cepat, dalam sekejap, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya. Garis merah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh lembah. Seluruh lembah juga berubah menjadi merah dalam sekejap. Bahkan langit pun diwarnai merah. Energi panas menyebar, menyebabkan ruang hampa mulai berputar. Seolah-olah gunung berapi akan meletus pada saat berikutnya. Jadi, ini adalah hadiah yang kamu persiapkan untukku. Ekspresi Wu Juechen juga berubah jelek saat melihat ini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan mengejutkanku sekali lagi. Biarkan saya melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir. Aura mengamuk meletus. Itu mengembun menjadi telapak tangan hitam merah raksasa yang berukuran 100 zang. Ki iblis memenuhi udara, dan kekuatan iblis memenuhi langit. Itu meraih Lin Xuan. Kekuatan yang dipancarkannya berada pada level kaisar. Bahkan banyak dari tahap tengah bela diri kekaisaran merasa sulit untuk menahannya. Saat ini, Wu Juechen terlalu malas untuk menyembunyikannya lagi. Dia segera menggunakan seni bela diri di Mendao. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia tetap bergeming. Namun, saat telapak tangan hitam merah raksasa hendak mendarat di atasnya, meraung. Raungan binatang buas terdengar. Di void di depan Lin Xuan. Tiba-tiba, cahaya merah terang muncul dan berubah menjadi naga menyala sepanjang 300 meter. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu memuntahkan api mengerikan yang bisa membakar apa saja di dunia. Ia melemparkan dirinya ke telapak tangan raksasa berwarna hitam merah. Itu tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Namun, kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan hitam merah. Ledakan. Setelah ledakan, akibat ledakan menyebar ke segala arah, seperti banjir. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Telapak tangan hitam merah itu terkoyak seketika, berubah menjadi gumpalan ki iblis dan spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Sedangkan untuk naga api yang sangat besar, ia juga menghilang lebih dari setengahnya. Namun, itu tidak sepenuhnya runtuh. Hanya tersisa sekitar 10 meter. Di depan Lin Xuan, dia terus mengaum ke arah Wu Juechen. Tepat setelah itu, kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan energi panas yang tak ada habisnya. Naga api itu bergetar dan mengembang sekali lagi. Hanya dalam waktu singkat, ia kembali ke ukuran aslinya yaitu 1000 kaki. Ling Li berdiri di depan Lin Xuan. Seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Di sisi berlawanan, pupil Wu Juechen mengerut saat melihat ini. Hasil ini juga melebihi ekspektasinya. Telapak tangan itu sebelumnya hanya digunakan untuk menyelidiki. Namun, itu juga hampir setengah dari kekuatannya. Dia dekat dengan mendiang tingkat kaisar. Dia bisa membunuh sebagian besar prajurit tahap raja bela diri awal dengan mudah.
Namun, Lin Xuan, yang hanya berada di ranah void martial, menerima serangan itu. Dia masih tidak terluka. Dia juga merasa agak kaget di hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tiada taraf yang telah memecahkan rekor daftar asal bumi. Dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan, dia bahkan lebih mengerikan. Wu Juechen menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Namun, matanya menjadi semakin dingin dan seram. Tak disangka kamu bisa menerima pukulan dariku. Xuan, kamu sudah mempersiapkannya dengan baik. Ekspresi Wu Juechen kembali ke keadaan dingin dan acuh tak acuh. Bab 854. Kekuatan Naga Api. Aku sudah menyiapkan lebih banyak untukmu kali ini. Lin Xuan tidak menahan diri dan membalas. Wu Juechen, ayo lagi. Mari kita lihat bagaimana aku akan membawa tingkat kaisar yang tak tertandingi ke dunia fana kali ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lin Xuan masih duduk di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Mengaum, mengaum. Namun, seiring dengan auman binatang buas yang memekakkan telinga yang mengguncang dunia, auman yang memekakkan telinga pun terdengar. Di depan Lin Xuan, energi panas yang tak ada habisnya melonjak dan lampu merah terang bersinar. Hanya dalam waktu singkat, naga api lain yang berukuran 1000 kaki terkondensasi sekali lagi. Itu adalah naga api yang berukuran 1000 kaki. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan naga api baru ini tidak kalah sama sekali. Kedua naga api itu membubung tinggi di langit, aumannya menggetarkan langit. Peristiwa mengerikan mungkin akan menyebar, seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ini sangat mengejutkan. Segera setelah itu, kedua naga api menyerang Wu Juechen pada saat bersamaan. Gelombang panas yang mengerikan membakar ruang hampa kemanapun mereka melewatinya. Ekspresi Wu Juechen sedikit berubah saat melihat ini. Dia tidak mengharapkan hal ini. Lin Xuan sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya itu, dia juga bisa mengendalikan formasi tingkat kaisar. Dia terkejut mengetahui bahwa dia mampu melakukannya. Sekali lagi itu melebihi ekspektasinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Murid ini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Namun, Wu Juechen kembali bersikap acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatannya memang lumayan, tapi masih belum cukup untuk mengancamku. Wu Juechen membalik telapak tangannya. Dia memukul telapak tangan lainnya, menyodorkan telapak gunung. Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, seolah tak ada habisnya. Kekuatan mengerikan dari tahap akhir Raja Bela Diri meletus. 90% makna mendalam palsu di bumi, 70% makna mendalam palsu yang gelap, dan berbagai makna mendalam lainnya dilepaskan. Di depannya, telapak tangan hitam merah yang lebih besar dengan ukuran beberapa ratus zang terbentuk. Di atas telapak tangan yang sangat besar, sosok ilusi gunung terlihat menekannya. Seolah-olah ia sedang melempar gunung raksasa. Kekuatan yang menakutkan bahkan membuat Void sedikit lebih rendah darinya, menyebabkannya menunjukkan distorsi yang jelas. Namun, yang aneh adalah kekosongan tersebut tidak pernah pecah. Bahkan tidak ada retakan yang terlihat. Saat ini, Wu Juechen belum menyadari semua ini. Matanya dingin, telapak tangan besar berwarna hitam merah membawa bayangan gunung di punggungnya saat ia menabrak dua naga api. Gemuruh, ledakan yang mengguncang langit dan bumi terdengar terus-menerus. Gelombang panas sisa dari kekuatan kaisar menyebar ke segala arah. Kali ini, kedua naga api itu tidak bertahan lama di bawah hantaman keras. Mereka meledak dalam sekejap. Pasalnya serangan ini jauh lebih dahsyat dibandingkan serangan sebelumnya. Bahkan panggung Raja Bela Diri panggung tengah tidak akan mampu menahannya. Anehnya, ia telah mencapai tahap akhir Raja Bela Diri, tingkat kaisar yang tiada taranya. Penyelidikan Wu Juechen telah gagal, dan dia telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Kekuatan seorang kaisar yang tiada taranya adalah pencapaian yang luar biasa. Telapak tangan raksasa berwarna hitam merah yang membawa bayangan gunung yang menjulang tinggi menghancurkan kedua naga api itu. Hanya sebagian kecil saja yang lebih lemah. Namun, hal itu tidak hilang. Sebaliknya, ia terus turun menuju Lin Xuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah gunung Tai menekannya. "Xuan, kamu masih terlalu berpengalaman." Wu Juechen tersenyum dingin. Serangan telapak tangan ini pasti akan melukai Lin Xuan. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Wu Juechen berubah lagi, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Di sisi berlawanan, di belakang lembah, ekspresi Lin Xuan dingin. Meski kedua naga api itu hancur, mereka tetap bergeming. 2 saja tidak cukup. Bagaimana dengan 3, 4, dan 5 lainnya? Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Dalam sekejap, energi panas yang tak ada habisnya melonjak keluar dari Void di sekitarnya.
Lampu merah terang yang tampak seperti matahari muncul di depan Lin Xuan. Di antara mereka, mengaum, 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 raungan binatang buas yang mengguncang langit muncul terus-menerus. Naga api yang lengkap dan tanpa cacat terbang keluar dari dalam. Lalu, satu lagi, yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap, lebih dari 5 naga api terbang keluar. Tubuh besar mereka menutupi seluruh langit di atas lembah. Panas yang menyengat menyebabkan void di sekitarnya menjadi hitam hangus, tidak mampu menahannya. Pada saat ini, Lin Xuan telah membentuk 5 naga api. 5 naga api telah menguasai langit. Ini adalah pemandangan yang lebih mengejutkan. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pergi. Setelah itu, pikiran Lin Xuan bergerak. Kelima naga api itu meraung dengan marah dan menerkam ke arah telapak tangan besar berwarna hitam merah yang membawa gunung besar di punggungnya. Seolah-olah langit sedang runtuh. Sangat menakutkan. Pada saat ini, bahkan telapak tangan raksasa hitam dan merah, yang memiliki kekuatan tingkat kaisar yang tak tertandingi, sedikit lebih lemah. Tampaknya sangat kecil. Ledakan yang lebih memekakkan telinga pun terdengar. Telapak tangan raksasa hitam merah tidak lagi bisa melarikan diri. Di bawah pemboman 5 naga api, itu hanya berlangsung sesaat. Bayangan gunung di punggungnya meledak. Telapak tangan hitam merah juga terkoyak-koyak. Gelombang kejut yang seperti lautan badai menyebar ke segala arah. Akibat dari serangan itu akan segera membunuhnya jika itu adalah tahap awal tingkat kaisar. Namun, ia bahkan belum menyebar sejauh 1000 meter di lembah ini sebelum menghilang dengan cepat. Bahkan lembahnya pun tidak bisa dihancurkan. Bahkan lebih mustahil untuk menyakiti Lin Xuan sedikit pun. Setelah serangan ini, kedua naga api itu sekali lagi hancur berkeping-keping. Namun, 3 naga api lainnya sebagian besar masih dipertahankan. Kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan mereka terus mengaum dengan marah sambil terus menyerang Wu Juechen. Seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melalui void dan mendatanginya. Dalam sekejap, sosok Wu Juechen tenggelam. Namun, melihat adegan ini, ekspresi Lin Xuan tetap dingin dan acuh tak acuh. Karena dia bisa merasakannya, dan dia juga mengetahuinya. Serangan ini tidak mungkin melukai fondasi Wu Juechen. Wu Juechen sedang mengujinya. Bukankah dia juga sedang menguji Wu Juechen? Dia juga ingin tahu, di tingkat kaisar yang tak tertandingi, prajurit tingkat tertinggi di seluruh benua Tianyuan, alam menakutkan macam apa yang telah mereka capai. Lebih-lebih lagi, meskipun dia telah menyiapkan banyak kartu truf untuk menghadapi Wu Juechen, alasan mengapa kartu truf ini disebut kartu truf adalah karena sangat efektif. Itu karena jarang digunakan, mereka sangat tersembunyi, bukan untuk dipahami orang lain. Jika kartu trufnya ketahuan, maka akan terungkap dengan mudah. Itu bukan kartu asnya lagi. Lebih penting lagi, bahkan seorang seniman bela diri muda seperti dia memiliki banyak kartu truf. Sebagai ahli tingkat kaisar yang tiada taranya di benua Dongyuan, Wu Juechen, dia mengendalikan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu trump? Pada saat ini, Lin Xuan juga menjaga Wu Juechen tidak berani bersantai sama sekali. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, memotong, teriakan dingin terdengar. Itu menembus kekosongan, dan cahaya pedang hitam yang sangat tajam terbang keluar. Dentang, 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 dentang. Suara logam yang keras mengguncang langit, dan bumi pun bergemuruh. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari telapak tangan raksasa itu. Untuk sesaat, ketiga naga api itu semuanya hancur berkeping-keping, pecah berkeping-keping inci demi inci. Dan cahaya pedang hitam pekat itu juga sama. Itu memiliki kekuatan ledakan dari 3 naga api. Itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 855. Bertarung. Secepatnya, gelombang asap dan api yang memenuhi langit menghilang. Sosok Wu Juechen terungkap. Saat ini, tidak ada satupun luka di tubuh Wu Juechen. Pakaian dan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Namun, ki dari basis budidayanya pasti menjadi kacau. Xuan, aku telah meremehkanmu. Kamu bahkan lebih mengerikan dari yang aku duga. Wajah Wu Juechen muram, dan suaranya dingin. Bahkan Void terkejut menemukan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Sepertinya kali ini, jika aku ingin Xuan menyerahkan rahasianya, aku harus mengungkapkan beberapa kemampuanku yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Pedang iblis hitam pekat yang sepertinya terbuat dari darah tak berujung dan energi iblis muncul di tangannya. Ki iblis yang mengerikan dan aura dingin terpancar darinya. Wu Juechen bahkan belum menggunakan senjata roh saat dia melepaskan cahaya pedang. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatannya. Segera setelah,
Aura tingkat kaisar yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Meretih, seolah-olah bahkan Void pun tidak bisa menahannya. Suara tajam terdengar. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh, tanpa perubahan sedikit pun. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mengalaminya lagi. Saya akan membuat lebih banyak persiapan untuk menyambut Anda. Lin Xuan mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan bergerak sejak Wu Juechen memasuki lembah. Ekspresi Wu Juechen menjadi serius saat melihat ini. Tangannya, yang memegang pedang iblis, menegang tanpa sadar. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan dari sebelumnya. Dia tinggi dan perkasa, dan dia mampu mendominasi segalanya. Dalam sekejap mata, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, suhu di seluruh lembah kembali meningkat, menjadi lebih merah dalam sekejap. Energi berkobar yang sama megahnya dengan gelombang besar melonjak. Itu membakar segala sesuatu di dunia, membakar langit dan bumi. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia api. Karena itu, Void di sekitarnya menjadi terdistorsi jika dilihat dengan mata telanjang. Namun, masih belum terkoyak. Mengaum. Setelah itu, raungan naga banjir terus terdengar. Di depan Lin Xuan, energi merah dan panas yang tak ada habisnya berkumpul. Satu demi satu, naga api dan naga api muncul. Naga api itu menengadahkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan panjang, seolah ingin menghancurkan langit. Kali ini, 7 naga api muncul. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan lagi adalah setiap naga api memiliki aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka telah menyentuh ambang tingkat kaisar. Naga api tunggal mungkin tidak sekuat Wu Juechen, tapi gabungan 7 di antaranya sudah cukup untuk memprotes. Bahkan bisa sedikit melampaui Wu Juechen. Dan ini bukanlah akhir dari formasi ini. Itu bisa dilihat, kekuatan formasi kaisar setengah tingkat ini, formasi langit pembakaran dan penguncian naga api, benar-benar menakutkan. Ini sebenarnya bisa menjadi lebih kuat? Formasi macam apa ini? Di sisi lain, Wu Juechen memandangi 7 naga api, yang aumannya mengguncang langit dan menutupi lebih dari separuh lembah. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan masih menyembunyikan kekuatan aslinya. 1. Void Martial Stage adalah murid junior Martial King Stage. Dia mampu mengatur dan mengendalikan formasi yang dapat mengeluarkan kekuatan tertinggi tingkat kaisar. Ini luar biasa. Meskipun Wu Juechen mengakui bahwa dia telah melihat banyak orang jenius dan jenius yang mengerikan, dia telah mendominasi benua ini selama ratusan tahun. Dia tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Lebih penting lagi, orang ini adalah murid pribadinya. Sekarang, setelah berbalik melawannya, kekuatannya telah terungkap. Hal ini membuat Wu Juechen merasa hal itu tidak masuk akal, seperti sedang bermimpi. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Adapun Wu Juechen, bagaimanapun juga, dia adalah kaisar tingkat yang tiada taranya, dan dia telah melihat terlalu banyak adegan besar. Meskipun ini di luar imajinasinya, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Aura di sekelilingnya menjadi semakin ganas dan mengejutkan. Meskipun dia tidak memahami Dao formasi, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menembus ke level pemula. Namun, dia tahu tentang semua pengalaman yang dia kumpulkan, kekuatan formasi dan beberapa informasi tentangnya. Karena Lin Xuan mampu mengatur formasi dan melepaskan kekuatan aslinya, dalam hal ini, formasi ini tidak dapat dihancurkan atau dihentikan dalam waktu singkat. Lin Xuan sendiri hanyalah seorang pengontrol. Dia bukan pemasok energi untuk formasi tersebut. Meskipun dia hanya seorang tahap bela diri Void, masih ada kesenjangan besar antara dia dan formasi ini. Tidak masalah. Karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, menggunakan kekuatan absolutnya untuk menembus segalanya. Jika tidak, esensi pilar, tubuh, dan akal ilahi miliknya akan terpakai terlalu banyak nantinya. Kekuatan tempurnya menurun. Dialah yang akan berada dalam bahaya. Segera setelah, Wu Juechen tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerang. 100% arti mendalam palsu Dao Pedang, 90% arti mendalam emas palsu, 90% arti mendalam palsu angin. Dia menunggu berbagai makna yang salah dan mendalam. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Semuanya terungkap. Pada saat ini, aura Wu Juechen sangat menakutkan. Bilah iblis hitam di tangannya menebas, seolah-olah itu merobek ruang hampa. Tebasan menelan bulan hujan setan. Tetesan air hujan yang berwarna hitam dan mengelilingi sebilah cahaya menebas. Lampu pedang itu hanya berukuran beberapa lusin zang dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, ia memiliki kekuatan untuk melahap langit dan bumi.
itu jauh lebih kuat. Bahkan tetesan air hujan hitam yang menempel di sekujur tubuhnya telah mewarnai Void menjadi hitam kemanapun mereka lewat. Hal ini menyebabkan energi panas yang tak ada habisnya menghilang dan mundur. Ketajaman pedang Ki yang mengejutkan menembus langit, membalikkan alam semesta dan alam semesta. Itu menebas ke arah 7 naga api yang bahkan lebih kuat. Adapun 7 naga api yang sangat besar, mereka tampaknya tidak takut sama sekali. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mengaum tanpa henti. Bersama-sama, mereka maju ke depan. Gemuruh gelombang selanjutnya. Sebuah ledakan besar mengguncang langit, dan bumi bergemuruh tanpa henti. Gelombang debu merah tua yang menutupi langit, yang terbungkus gelombang panas terik, menyebar berlapis-lapis seperti amukan ombak yang menghantam pantai. Itu berdampak pada ruang hampa juga, dan mulai bergetar berulang kali. Gelombang api panas dan asap merah tua ini juga mengubur seluruh lembah. Itu menelan Lin Xuan dan Wu Juechen. Mereka tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, suara mengerikan dari pakar tingkat kaisar yang meledak di lembah tidak pernah berhenti. Gelombang naga api meraung yang mengguncang langit mengiringinya. Secara teoritis, belum lagi, itu adalah pertarungan antara dua prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya. Jika itu adalah pertarungan antara prajurit tingkat kaisar biasa, itu adalah lembah yang membentang puluhan mil. Dampak dari gempa susulan pertempuran tersebut telah lama meninggalkan reruntuhan. Hutan terbalik, segala sesuatu hancur, dan puncak gunung hancur. Retakan tebal yang tampak seperti jaring laba-laba menutupi seluruh area. Seluruh lembah seharusnya tidak ada apapun. Yang tersisa hanyalah lubang besar dan bebatuan gunung. Kekuatan tingkat kaisar memenuhi udara. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan semua makhluk hidup terdiam. Namun, yang aneh adalah, Lin Xuan mengandalkan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api untuk melawan Wu Juechen untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa hasilnya. Namun lembah ini masih aman dan sehat. Itu masih ada. Namun, ada beberapa retakan kecil di tanah. Ini adalah formasi langit pembakaran dan penguncian naga api, dengan kemampuan untuk mengunci langit. Namun, penyegelan langit yang sebenarnya lebih dari itu. Bab 856. Penyebaran kekuatan. Dan di lembah, karena kemampuan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api untuk mengunci langit, seluruh lembah baik-baik saja. Namun, di dunia luar, semuanya sangat berbeda. Di luar lembah, segala sesuatu dalam jarak puluhan mil bergemuruh. Sebagian besar hutan pegunungan ambruk dan terbalik. Gunung itu runtuh dengan suara keras. Bumi terbelah. Retakan tebal menyebar ke segala arah. Asap dan debu memenuhi udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mayat atau melarikan diri. Dalam beberapa ratus mil, kawasan itu telah berubah menjadi reruntuhan. Ini adalah api formasi langit pembakaran dan penguncian naga. Itu menutupi area di dalam formasi, di lembah. Kekuatan ledakan pertempuran antara Lin Xuan dan Wu Juechen menyebar. Jika tidak, formasi tidak akan mampu menahannya, dan akan aman serta sehat. Dan letusan gunung berapi yang menggemparkan dan mengguncang bumi seperti ini seperti gempa bumi. Tentu saja mustahil untuk menyembunyikannya. Dan di pegunungan yang esens, itu karena fenomena besar yang baru saja terjadi. Hampir semua petinggi di kota-kota terdekat tertarik ke sini untuk mencari. Ada ratusan penggarap bela diri tingkat raja dan lebih dari selusin pakar tingkat kaisar. Ketika mereka mendengar suara keras ini, mereka semua terbang. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, seluruh daratan runtuh, berubah menjadi reruntuhan dan tanah tandus. Kekuatan mengerikan menyebar. Ekspresi para seniman bela diri tidak bisa tidak berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Hanya setelah meninggalkan area ini, area dalam radius 100 mil dari reruntuhan terhenti. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Bahkan ahli tingkat kaisar pun tidak terkecuali. Dia bisa mendengar suara ledakan yang datang dari tengah reruntuhan. Semua seniman bela diri tidak bisa menahan gemetar ketakutan dan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya pertarungan hebat antara pusat kekuatan seni bela diri. Ini seperti efek samping dari gelombang kejut, mencakup area seluas 100 mil. Apakah kekuatan seperti itu benar-benar dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri? Bukankah Tuan Bela Diri sejati yang membunuh pemimpin sekte dari sekte Yuanling? Maksudmu, yang lebih tua bertanya, mungkinkah Tuan Bela Diri sejatilah yang menyebabkan insiden seperti itu selama perang? Itu benar. Selain ahli bela diri sejati itu, saya benar-benar tidak dapat memikirkan ahli seni bela diri lain di sekitar sini yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Tuan Bela Diri sejati itu adalah ahli tingkat kaisar yang tiada taranya.
Siapa sebenarnya dia? Tidak disangka dia mampu bertarung dengan True Martial Overlord begitu lama dan menghancurkan area dengan radius 100 mil. Saya tidak tahu, namun, untuk bisa melawan prajurit tingkat kaisar yang tiada taraf seperti True Martial Overlord, dia harus menjadi prajurit tingkat kaisar yang tiada taraf. Seorang pejuang terkenal di benua ini. Namun, saya tidak tahu kenapa, tapi saya belum pernah mendengar tentang pakar tingkat kaisar yang datang baru-baru ini. Mungkinkah karena fenomena besar itu dan harta karun yang muncul? Sangat mungkin. Orang tua itu berkata, lupakan saja. Saya tidak menginginkan harta itu lagi. Aku tidak ingin dihancurkan oleh kaisar tingkat yang tiada taranya. Aku juga. Ayo pergi. Apapun yang terjadi, kita harus menjauh darinya. Kalau tidak, jika dia mengetahui kita dan membuat kita marah, hidup kita akan dalam bahaya. Kaisar tingkat yang tak tertandingi adalah ahli terkuat di benua ini. Jadi, betapa menakutkannya dia? Semua seniman bela diri melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka semua berdiskusi dengan suara pelan dan berisik. Sangat mengejutkan. Semua seniman bela diri yang hadir berada di tingkat atas dan tingkat atas di kota-kota terdekat. Salah satunya adalah keluarga, negara besar, atau bahkan penguasa kota besar. Tapi pada saat ini, melihat pada reruntuhan yang terbentang sejauh mata memandang, kekuatan mengerikan memenuhi udara. Dia merasa dirinya sangat kecil. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa tenang. Berdasarkan apa yang mereka lihat sebelumnya, mereka dapat menyimpulkannya dengan sangat cepat. Kemungkinan besar ini adalah hasil pertarungan antara True Martial Overlord Wu Juechen dan orang lain. Namun, setelah pertempuran itu telah mengubah segalanya dalam jarak 100 mil menjadi reruntuhan. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Yang seperti itu mungkin sudah mampu menembus langit dan bumi. Ini jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan dan alami di masa lalu. Baru sekarang mereka tahu betapa menakutkannya tingkat kaisar. Bahkan mereka yang berada di tempat kejadian adalah prajurit tahap Raja Bela Diri. Jantung mereka berdebar-debar dan mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Belum lagi mendekati mereka, hanya kekuatan yang mereka keluarkan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seperti ancaman besar. Beraninya mereka melangkah lebih jauh? Segera setelah, para seniman bela diri berpikir. Fenomena terkini berupa keheningan, kehancuran, dan penghematan. Diperkirakan, kemungkinan besar Wu Juechen datang untuk ini. Dia dan pria lainnya sama-sama ahli tingkat kaisar yang tiada taranya, dan mereka telah memulai perang besar karena harta karun yang muncul dalam fenomena yang tidak biasa ini. Semua prajurit gemetar, dan tubuh mereka gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah harta karun yang bisa membuat dua prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya bertarung memperebutkannya. Bagaimana mungkin benda itu bisa mereka sentuh? Akibat dari pertempuran itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Kerumunan itu terdiam sekali lagi. Semua seniman bela diri tersebar. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Beberapa langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Beberapa dari mereka, setelah melarikan diri sejauh beberapa puluh mil, melihat dari jauh dan bersembunyi. Meskipun mereka tidak dapat mengambil harta karun itu, mereka tetap ingin melihatnya sendiri. Lagi pula, itu adalah harta karun setingkat kaisar, harta karun yang bisa digunakan untuk berperang besar. Itu pasti harta karun yang tiada taranya. Sekalipun mereka berhasil memperolehnya sedikit saja, tetap saja itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Sulit untuk mengatakannya, kemacetan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun seberapa besar mereka bisa dilonggarkan karena hal ini? Namun, mereka hanya bisa lari jauh dan melihat sekeliling. Mereka tidak berani mendekat. Mereka juga tidak berani menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidikinya. Perasaan ilahinya waspada. Begitu terjadi kesalahan, dia akan segera berbalik dan lari. Dan seiring berjalannya waktu, saya berada di tengah reruntuhan dalam radius 100 mil. Suara gemuruh yang seakan mengguncang langit dan bumi tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Kekuatan yang menyebar juga menjadi semakin menakutkan. Hal ini menyebabkan para seniman bela diri terkejut sekali lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur jauh. Para seniman bela diri tidak mengetahuinya, dan mereka tidak dapat membayangkannya sama sekali. Yang tidak berani mereka bayangkan adalah, di lembah, pria yang melawan Wu Juechen bukanlah kaisar tingkat yang tiada taranya. Dia adalah seorang pejuang generasi muda. Basis budidayanya hanya berada di puncak tahap bela diri Void, bahkan tidak di tahap Raja Bela Diri. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka berimbang. Faktanya, mereka bahkan lebih berimbang. Dia bahkan sedikit menekan Wu Juechen dengan beberapa poin. Pada saat ini, di lembah,
Bergemuruh seperti suara guntur, suara mengerikan saat merobek void terdengar terus-menerus. Gelombang raungan mengerikan yang mengguncang semua makhluk hidup menyertainya. Awan merah masih menyelimuti seluruh lembah. Energi panas yang tak ada habisnya melonjak seperti arus deras, nakal dan nakal. Dari waktu ke waktu, seseorang bahkan bisa melihat bayangan berbentuk naga yang mengerikan dan menakutkan. Ada juga lampu pedang hitam yang sehitam tinta dan dipenuhi energi iblis mengerikan yang merobek awan merah di langit dan memotong bayangan berbentuk naga. Namun, lampu pedang hitam itu pecah dengan sangat cepat. Sosok ilusi berbentuk naga sekali lagi diaglomerasi dan tidak berkurang. Tanah juga tertutup retakan. Bukit itu rata dengan tanah. Pepohonan, rumput, dan benda lainnya semuanya berubah menjadi debu. Namun, seluruh lembah masih kuat. Bab 857. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan bersandar. Di lembah, awan merah yang memenuhi langit tersebar. Namun, energi panas masih tersebar kemana-mana, bahkan lebih padat dari sebelumnya. Itu mewarnai seluruh lembah dengan warna merah. Mengaum, 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 raungan binatang buas terdengar tanpa henti. Di depan Lin Xuan, ada banyak naga api. Pada saat ini, di depan Lin Xuan, sebenarnya ada 9 naga api. Kekuatan mereka juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah formasi langit pembakaran dan penguncian naga api, batas yang bisa dia capai saat ini. 9 naga menyala terbentuk dari api merah. Suhu di sekitar tubuhnya telah membakar ruang di sekitarnya hingga hangus hitam dan terdistorsi. Di bawahnya, Lin Xuan masih duduk di posisi aslinya, tidak ada setitik pun debu yang dapat ditemukan. Auranya stabil, namun ekspresinya tak lagi tenang. Sebaliknya, itu berubah menjadi ekspresi yang sangat serius. Kekuatan Wu Juechen memang melebihi ekspektasinya. Meskipun melepaskan kekuatan terkuat dari formasi langit pembakaran dan penguncian naga api, dia masih tidak dapat melakukan apapun, seperti yang diharapkan dari ahli tingkat kaisar yang terkenal dan mendominasi, True Martial Overlord. Namun, Lin Xuan tidak mundur karena ini. Dia takut, karena perang baru saja dimulai. Pertunjukan bagus masih akan datang. Ia masih memiliki cukup banyak kartu trump yang belum ia ungkapkan. Semua ini disiapkan khusus untuk Wu Juechen. Segera, dia akan bisa melihatnya. Di sisi lain, dibandingkan dengan Lin Xuan, yang tenang dan tenang, Wu Juechen tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus hitam, rambutnya acak-acakan, dan dia mengeluarkan aura terbakar. Bahkan pakaian yang dia kenakan adalah harta setingkat kaisar. Di bawah serangan 9 naga api, mustahil baginya untuk tetap tidak terluka. Tentu saja, Wu Juechen sendiri bukanlah masalah besar. Cedera ringan bahkan tidak dianggap sebagai cedera ringan. Namun, jika dibandingkan, sepertinya Wu Juechen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tingkat kaisar yang tiada taranya sedang bertarung melawan tahap bela diri void. Tapi inilah hasilnya. Jika kabar ini tersebar, mungkin itu hanya lelucon. Namun, Wu Juechen tidak bisa tertawa saat ini. Bahkan sikapnya yang tenang, dingin, dan mendominasi telah lenyap. Bilah iblis di tangannya mengencang. Dia memandang Lin Xuan, yang sedang duduk bersila di belakang lembah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresinya suram dan jelek. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dia adalah pakar tingkat kaisar yang tiada taranya, salah satu pakar terbaik di seluruh benua Dongyuan. Setelah mengalami perubahan di kota esensi iblis, dia membunuh pemimpin sekte Yuanling, meskipun itu adalah serangan diam-diam. Namun, hal itu juga menyebabkan reputasinya melonjak, dan dia bahkan naik ke level 1. Kekuatannya juga telah mencapai level tertinggi di seluruh benua Dongyuan. Dia datang untuk memburu Lin Xuan. Dia percaya bahwa Lin Xuan punya rahasia. Kemungkinan besar dia akan mampu meningkatkan basis budidayanya dan menerobos kemacetan. Namun, dia tidak menduganya. Lin Xuan, seorang junior dari ranah Void Martial, sebenarnya bisa mengatur formasi kaisar level. Kekuatan formasi ini sangat menakutkan. Meski tidak sekuat formasi 6 tuan, jaraknya tidak jauh. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan dengan kekuatan tempur terkuatnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak melihat adanya harapan untuk menghancurkan formasi. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia adalah kaisar tingkat yang tak tertandingi, hidupnya mungkin masih dalam bahaya. Secara teoritis, hal ini tidak mungkin terjadi di seluruh benua Dongyuan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Itu terjadi tepat di depan matanya.
Terlebih lagi, dialah yang terlibat. Meski terdengar seperti lelucon besar, hal itu juga sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Ini telah menyegarkan pengalamannya selama beberapa ratus tahun. Dia adalah seorang martial monarch stage akhir, dan dia adalah seorang prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya. Dia tidak berdaya melawan junior dari ranah void martial. Sebaliknya, dia mungkin akan menderita kerugian di tangan prajurit junior ini. Bahkan pada saat ini, Lin Xuan lah yang memilih untuk menghentikan perang terlebih dahulu. Kalau tidak, dia harus melanjutkan. Situasinya sudah condong ke arah Lin Xuan. Ini semua hanya lelucon. Itu seperti mimpi, seperti ilusi. Itu membuat Wu Juechen tidak bisa tenang. Namun, Wu Juechen tidak menyerah karena hal ini. Dia mundur. Sebaliknya, hatinya sedang kacau. Dia memikirkan lebih banyak lagi. Cahaya dingin muncul di matanya, dipenuhi keserakahan yang tak ada habisnya. Dia selalu yakin, Lin Xuan punya rahasia yang sangat besar. Itu untuk membantu Anda maju dengan cepat. Dia telah memecahkan rekor benua itu berkali-kali. Bahkan ketika dia masih muda, dia masih jauh dari mampu menandinginya. Setelah menyaksikan pemandangan yang menyegarkan wawasannya, dia semakin yakin. Lin Xuan memiliki rahasia besar yang jauh melebihi imajinasinya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia besar ini, dia bisa maju lebih jauh dan bahkan mencapai puncak benua esensi pusat sebagai kaisar setengah tingkat. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melepaskannya. Matanya yang tamak menjadi semakin tajam. Pada saat ini, meskipun dia tidak bisa menghadapi Lin Xuan dengan kekuatannya saat ini, sebagai kaisar tingkat yang tak tertandingi, dia telah melihat semua jenis adegan pertempuran sebelumnya. Dalam sekejap, dia punya tindakan balasan. Kilatan dingin berkedip di matanya, dan cahaya keserakahan tampak muncul. Dia menatap Lin Xuan. "Xuan, aku akan menerima hadiahmu. Di tempat ini, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu." Wajah Wu Juechen menunjukkan senyuman, seolah dia sedang mengejar tuannya. Namun, kata-katanya sangat dingin. "Formasi naga api milikmu ini memang cukup kuat. Tapi berapa lama Anda bisa mengendalikannya? Tanpa formasi naga api ini, Anda akan kembali ke tahap bela diri void. Kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tanganku." Wu Juechen mencibir dengan sedikit ejekan. "Aku akan menunggumu di luar. Tanpa target, formasi naga api ini tidak akan berguna. Kecuali kamu bisa tinggal di sini selamanya." Setelah itu, Wu Juechen berhenti berbicara omong kosong. Bilah iblis di tangannya menebas ke arah kehampaan di depannya. Kekuatan tingkat kaisar yang tak tertandingi meledak dengan ledakan keras. Ia ingin menghancurkan Void. Itu benar. Pada saat ini, rencana Wu Juechen adalah merobek kekosongan dan melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan mengikuti token akumulasi roh di sini. Pada saat itu, selama dia berada di luar, terlepas dari apakah itu untuk menghancurkan formasi secara paksa atau menunggu area kehabisan energi, dia tidak perlu mengerahkan tenaga lagi. Satu-satunya, dia perlu meluangkan lebih banyak waktu. Namun, jika dia bisa mendapatkan rahasia mengejutkan dari Lin Xuan, dia akan bisa maju lebih jauh. Dia akan menjadi ahli kaisar tingkat setengah puncak. Bahkan sekte awan iblis tidak bisa lagi menahannya. Saat itu, dia akan menguasai dunia. Sebagai perbandingan, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Menghabiskan waktu sebagai harga sepertinya tidak berarti. Dan dalam menghadapi pemandangan seperti itu, Lin Xuan, yang berada di belakang lembah, melihat pemandangan itu dalam diam. Ekspresinya dingin, dan matanya juga dipenuhi ejekan. Dia tidak melakukan apapun. Dia juga tidak mengendalikan 9 naga api untuk menghentikan mereka. Formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Formasinya persis seperti namanya, bukan hanya naga api yang membakar langit. Kemampuan mengunci langit, sama sekali tidak inferior. Lebih penting, ini adalah formasi setengah kaisar. Apalagi formasinya sangat mudah dipatahkan. Sama seperti itu, Lin Xuan diam-diam menyaksikan penampilan Wu Juechen. Bab 858, Kemampuan mengunci langit. Tentu saja, dengan sangat cepat, wajah Wu Juechen menjadi gelap, dan dia menghentikan apa yang dia lakukan. Ekspresinya menjadi lebih buruk lagi. "Sialan, bagaimana ini mungkin?" Wu Juechen berteriak dengan suara rendah dan mengutuk. Karena apapun yang dia lakukan, dia akan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di masa lalu, tidak ada hal yang merugikannya. Dia bisa dengan mudah merobek Void. Satu pukulan dapat menyebabkan munculnya retakan spasial. Namun, hari ini, sepertinya hal itu telah kehilangan efektivitasnya. Seolah-olah tempat ini bukan berada di benua Dongyuan.
Dia melepaskan seluruh kekuatannya, bahkan mengungkapkan semua maknanya yang salah dan mendalam serta menggunakan seni bela diri terkuatnya. Serangan terkuat, namun semuanya sia-sia. Bahkan tidak ada satupun keretakan spasial yang muncul. Belum lagi mengoyak ruang. Adegan ini sekali lagi melampaui ekspektasi dan imajinasinya. Mungkinkah efek dari formasi besar ini? Gelombang emosi yang besar melonjak di hati Wu Juechen. Baru sekarang dia menyadari hal ini. Setelah pertempuran yang panjang, pertempuran antara prajurit tingkat kaisar sudah cukup untuk menempuh jarak ratusan mil. Bahkan kota besar pun mungkin tidak mampu menahannya. Tapi bagaimana dengan hari ini? Lembah ini sebenarnya bukan masalah besar. Bahkan tembok di sekelilingnya masih utuh. Hampir mustahil kejadian seperti itu terjadi di tempat lain. Ini sungguh sulit dipercaya. Hal itu menyebabkan hati Wu Juechen semakin terkejut. Benar, pada saat ini, suara dingin Lin Xuan terdengar. Itu membenarkan dugaan Wu Juechen. Karena kamu ingin tahu, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Biarkan aku memberitahu Anda, formasi besar ini disebut formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Itu adalah formasi pembunuhan gabungan, formasi jebakan, dan formasi kaisar agung setengah tingkat yang merupakan satu tubuh. 9 naga api ini adalah kekuatan dari formasi pembunuhan ini. Saya yakin Anda juga pernah melihatnya. Dan kemampuan mengunci langit adalah efek dari formasi jebakan. Ia bahkan mampu mengunci ruang dan memperkuat stabilitas ruang. Wu Juechen, dengan basis budidaya tahap Raja Bela Diri akhir Anda, apakah Anda pikir Anda dapat dengan paksa mematahkan formasi kaisar setengah tingkat? Kata-kata dingin Lin Xuan jatuh. Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Ketika Wu Juechen mendengar kata-kata ini, hatinya tenggelam. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar karena formasi besar ini. Formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Itu sesuai dengan namanya, Skylock. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia masih tidak bisa membuka celah. Diperkirakan, di benua Dongyuan, tidak ada pejuang lain yang bisa melarikan diri. Lebih-lebih lagi, ini adalah formasi kaisar setengah tingkat. Setengah kaisar, ini adalah sinonim dari seniman bela diri terkuat di era hampir kuno. Di benua Dongyuan, tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hal tersebut. Bahkan di seluruh benua esensi tengah di tengah benua Tianyuan, mereka juga ahli terbaik, dan jumlah mereka sangat sedikit. Dan Lin Xuan, seorang prajurit Void Martial Stage, sebenarnya dapat menemukan formasi kaisar setengah tingkat. Dan dia mampu mengaturnya. Dia juga mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Ini terlalu mengerikan, bukan? Sekali lagi, hal itu jauh melampaui imajinasinya dan menyegarkan pemahamannya tentang dunia. Hal ini membuat Wu Juechen sangat terkejut dan tak terlukiskan. Pada saat yang sama, Wu Juechen juga mengetahui tentang perjalanannya hari ini. Dia takut dia akan gagal total dalam tugas yang mudah. Itu sangat berbahaya. Pada saat ini, hati Wu Juechen terasa berat dan ekspresinya sangat serius. Bahkan keserakahan dan keinginan dalam hatinya telah lenyap sama sekali. Lagi pula, meskipun Lin Xuan memiliki rahasia besar, menilai dari kinerja Lin Xuan saat ini, rahasia mengejutkan ini mungkin lebih mengejutkan dari yang dia duga. Tapi jika dia tidak bisa mendapatkannya, apa gunanya? Bagaimana jika dia meninggal di sini? Semuanya sudah berakhir. Semula, dia adalah kaisar level yang tiada taranya. Terlambat tahap martial monarch. Di seluruh benua Dongyuan, dia adalah salah satu pejuang terbaik di dunia. Beberapa ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi di benua Dongyuan akan menyerang dan membunuhnya kecuali dia berada dalam situasi berbahaya atau tanpa harapan. Jika tidak, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Bahkan di benua esensi tengah, selama dia tidak bertemu dengan ahli kaisar setengah tingkat, dia akan aman dan sehat. Tapi hari ini, Wu Juechen mengetahuinya dan bahkan merasakannya. Di tempat ini, nyawanya dalam bahaya. Dia terjatuh di sini, bukan tidak mungkin. Baginya, tempat ini telah menjadi situasi tanpa harapan, tempat yang berbahaya. Jika nyawanya dalam bahaya, tidak peduli berapa banyak harta yang ada atau berapa banyak rahasia yang ada, apa gunanya? Namun, dia berselisih dengan Lin Xuan sekali lagi. Hari ini, bahkan jika Lin Xuan bisa melepaskannya, setelah itu, dia mengakui bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Lin Xuan pergi. Kedua belah pihak telah mencapai keadaan di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka meninggal. Itu bahkan lebih berbahaya lagi. Mereka tidak berani meremehkannya lagi. Mereka ceroboh dan berusaha sekuat tenaga. Dia memandang Lin Xuan sebagai musuh besar dengan level yang sama. Di sisi lain, serangan Lin Xuan sekali lagi menyerang. Apalagi menjadi semakin menakutkan. Hal ini menyebabkan ekspresi Wu Juechen berubah sekali lagi.
Wu Juechen, hari ini, hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tentu saja, jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku dan menepati janjiku. Sudah kubilang aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengampuni hidupmu. Suara dingin Lin Xuan terdengar lagi. Itu masih tanpa emosi. 9 naga api ini adalah batas dari formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Namun, karena sudah seperti ini, aku tidak bisa melakukan apapun untuk kamu. Saya masih harus mengungkapkan kartu truf saya. Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Kata-katanya bergema di seluruh lembah. Hal itu membuat hati Wu Juechen bergetar. Apa? Dia masih memiliki kartu Trump. Lelucon macam apa ini? Ini adalah formasi kaisar setengah tingkat, dan bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Lin Xuan hanyalah Void Martial Stage, tapi dia masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat. Ini sungguh fantasi yang luar biasa. Namun, Wu Juechen tidak berpikir bahwa Lin Xuan sedang bercanda. Sikap dan kata-kata Lin Xuan tidak menunjukkan niat bercanda. Hati Wu Juechen menciut, dan dia tidak berani bergerak lagi. Dia diam-diam menyaksikan serangan Lin Xuan. Dia akan menghadapinya lagi. Rencana awalnya adalah menghadapinya lagi dan lagi. Kedua belah pihak terus-menerus menghabiskan energi mereka. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka tidak berusaha merusak formasi. Dia hanya ingin mengurangi kekuatan formasi. Dia bisa menerobos ruang angkasa dan melarikan diri dari sini. Adapun menangkap Lin Xuan, dia akan melakukannya lagi lain kali. Selama dia berhasil melarikan diri, itu bukan lagi masalah. Dia telah mempelajari pelajarannya kali ini. Lain kali, dia akan lebih percaya diri. Namun, Lin Xuan mengucapkan kata-kata ini. Tapi itu membuat hatinya bergetar. Dia sebenarnya bisa menggunakan kartu truf yang lebih kuat. Dalam sekejap, rencana dan rencana awalnya menjadi kacau. Dia hanya bisa menggunakan gerakannya sendiri. Jika itu benar-benar tidak berhasil, sedikit tekad dan rasa sakit muncul di mata Wu Juechen. Pada saat ini, di sisi berlawanan, Lin Xuan, yang berada di belakang lembah, membuat gerakan lain. Dia membuka tangan kanannya. Bas, bas, bas. Sekelompok api merah muncul di telapak tangannya. Api merah menyala terus-menerus. Seolah-olah ia hidup. Dan dilihat dari penampilannya, itu tidak berbeda dengan api merah yang terkondensasi menjadi 9 naga api. Seolah-olah sepotong kecil naga api telah diambil dari tubuhnya. Dan kekuatannya, dibandingkan dengan naga api itu, ia jauh lebih lemah. Itu hanya pada tingkat kaisar awal. Namun, Wu Juechen tidak berani gegabah. Sebaliknya, dia malah lebih terkejut. Sebab, setelah kemunculan api merah menyala ini, seluruh lembah kembali mengalami perubahan besar. Bab 859, Peningkatan Roh Api. Di lembah, menyusul kemunculan nyala api merah yang hidup itu, fluktuasi aneh menyebar. Mengaum, mengaum, mengaum. Di langit di atas Lin Xuan, ada 9 naga api yang menempati lebih dari setengah lembah di Void. Semuanya bersorak kegirangan. Ki panas di lembah beredar lebih lancar. Seluruh lembah mengalami perubahan yang cepat, seolah-olah sedang menyambut datangnya sesuatu. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh ketika melihat adegan ini. Sepertinya dia sudah menduga hal ini. Ayo, segera setelah itu, Lin Xuan memanggil dengan suara rendah. Di telapak tangan kanannya, ada nyala api merah yang sangat menyala. Itu dibagi menjadi 9. Seperti anak panah, ia melesat ke arah 9 naga api. Ia melintasi ruang angkasa dan tiba dalam sekejap. Dia bergabung dengan mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga api meraung sekali lagi, mengguncang langit dan bumi. Namun, kali ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mesin-mesinnya persis sama, tidak ada perubahan, dan semuanya tersinkronisasi. Sebaliknya, mereka bangkit dan jatuh, nada mereka bervariasi. 9 naga api menari-nari di sekitar tubuh mereka. Saat ini, mereka benar-benar memiliki kehidupan, seolah-olah mereka hidup. Kekuatan tubuh mereka sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aura destruktif menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah langit sedang dihancurkan dan ruang hampa sedang dibakar. Ini, pemberdayaan roh. Tidak, itu tidak benar. Roh api, roh api. Ekspresi Wu Juechen berubah lagi ketika dia melihat perubahan ini dan merasakan kekuatan yang lebih menakutkan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Xian, itu juga kamu? Kamu adalah Xian? Dikombinasikan dengan rumor tersebut dan kejadian saat ini, Wu Juechen tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Ekspresinya menjadi semakin terkejut. Xian, yang dikabarkan telah menekan seluruh benua Dongyuan dan mampu menampilkan kekuatan tingkat kaisar dengan basis budidaya Void Martial Stage-nya, adalah Flame Devil. Itu juga muridnya, Lin Xuan. Kali ini, itu di luar imajinasi dan ekspektasi Wu Juechen. Dan ini bukan apa-apa. Jika itu hanya Xian, itu tidak akan menjadi masalah besar. Meski perubahannya sangat besar, dia belum dewasa, jadi dia bukanlah ancaman baginya. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Lin Xuan adalah Xian, dan dia telah menyempurnakan esensi api. Itu adalah harta karun yang telah terbakar di Blood Flame Mountain selama ratusan tahun. Itu adalah api langit dan bumi, dengan potensi yang tak terbatas. Sekarang, telah digabungkan dengan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Hakikat api itu sendiri adalah roh api, suatu eksistensi yang semurni hakikat. Kualitasnya sangat tinggi. Dengan naga api sebagai sumber energinya, ia dapat mengeluarkan kekuatan aslinya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan naga api. Ini sudah cukup untuk mengancam hidupnya. Itu benar-benar telah mengubah keseimbangan situasi. Inilah yang membuat hati Wu Juechen bergetar. Wu Juechen tidak pernah memikirkan hal ini. Fakta bahwa Lin Xuan mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari formasi penguncian langit pembakaran naga api membuatnya merasa tidak berdaya adalah satu hal. Tapi sekarang, masih ada Fire Essence yang sekali lagi meningkatkan kekuatannya dan melepaskan kekuatannya. Kali ini, dia benar-benar terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Wu Juechen mau tidak mau merasa cemas dan panik, tapi dia tidak menunggu untuk memikirkannya. Di sisi lain, Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. 9 naga api yang dikendalikan oleh roh api meraung dan mengguncang langit. Mereka menuntut Wu Juechen. Lin Xuan juga ingin melihat apa yang akan terjadi dengan bantuan roh api. Itu bahkan lebih kuat dari naga api. Performa luar biasa seperti apa yang bisa dihasilkannya? Dalam sepersekian detik, 9 naga api terbang melewatinya, seolah-olah mereka sedang mengobrak-abrik kekosongan dan membakar segala sesuatu di dunia. Ekspresi Wu Juechen juga sangat serius. Dia dengan erat menggenggam pedang iblis di tangannya. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya. Dia melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Segala makna yang salah dan mendalam muncul dan menyambut baik serangan tersebut. Meninggal dunia, suara yang memekakkan telinga terdengar seolah-olah Void sedang terkoyak. Wu Juechen memadamkan cahaya pedang hitam legam. Cahaya pedang itu melesat melintasi langit, dan kekuatan iblisnya sangat besar. Ukurannya beberapa ratus meter. Itu tidak kalah sedikit pun dengan naga api. Dia menebas 9 naga api. Tapi di saat berikutnya, rumble. Sebuah ledakan besar terdengar. Kedua belah pihak bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Sesosok tubuh tinggi terlempar beberapa ratus meter jauhnya, seolah-olah dia baru saja dikalahkan. Tidak mudah baginya untuk berdiri diam. Itu adalah Wu Juechen. Kali ini, Wu Juechen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika Wu Juechen melihat hasil ini, wajahnya menjadi gelap dan menjadi lebih jelek. Ini adalah pertama kalinya dia merasa menyesal karena dirugikan. Dapat dilihat betapa menakutkannya naga api Lin Xuan di bawah peningkatan roh api. Dia tidak lagi cocok untuk itu. Hati Wu Juechen tenggelam ke dasar lembah. Dengan ini, situasinya menjadi terbalik sepenuhnya. Dia telah terjerumus ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. 9 naga api itu meraung dan menyerangnya sekali lagi. Meskipun tebasan sebelumnya telah menghasilkan banyak hasil bagus, keduanya telah merobek lebih dari separuh tubuh kedua naga api itu. Namun, setelah beberapa saat, mereka pulih sepenuhnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di lembah, ada energi panas yang tak ada habisnya. Naga api ini dapat pulih kapan saja, mempertahankan kekuatan tempur terkuat mereka. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Tidak punya pilihan, Wu Juechen hanya bisa bertarung lagi. Untuk melindungi hidupnya sendiri, dia tidak berani menahan diri lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebelumnya, dia hanya menggunakannya sekali di kota esensi iblis. Sekarang, dia menghadapi mantan muridnya, seorang Void Martial Stage. Dia sebenarnya perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Hati Wu Juechen juga dipenuhi dengan emosi yang kompleks, dan dia tidak dapat berbicara. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bang, ledakan yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Itu bergema di seluruh lembah. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang di sekitar mereka mulai bergetar, membentuk riak-riak yang tampak nyata jika dilihat dengan mata telanjang.
Namun, Wu Juechen terpaksa mundur berkali-kali. Dia terlempar seperti tas kain rusak. Dia juga berada dalam kondisi yang lebih buruk. Seluruh tubuhnya tertutup debu, dan ada bekas darah di tubuhnya. Itu berantakan, bahkan tidak ada sedikit pun debu yang tersisa. Sebagai salah satu ahli top di benua ini, dia memiliki kekuatan kaisar level yang tiada taranya. Dia tidak berbeda dengan seniman bela diri biasa yang telah dikalahkan. Dan di belakang lembah, Lin Xuan duduk bersila di tanah dan menonton dalam diam. Waktu berlalu dengan tenang. Di dunia luar, di luar lembah, formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Kekuatan pertempuran di lembah tersebar. Segera, bencana yang lebih mengerikan terjadi di sekitarnya. Sebidang tanah luas dan hutan pegunungan tenggelam sekali lagi. Retakan di tanah menjadi semakin tebal. Asap dan debu yang tak berujung memenuhi udara, menghalangi matahari dan langit. Seolah-olah bumi berguncang tanpa henti. Rasanya seperti akhir dunia bagi negeri ini. Kisaran kehancuran menjadi semakin luas. Itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Para pembudidaya bela diri tingkat raja dan kaisar yang bersembunyi di kejauhan, bahkan lebih terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Gempa susulan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini berarti bahwa pertarungan besar itu sebenarnya bukanlah pertarungan kekuatan sejati. Tingkat kaisar yang tiada taranya terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Sekali lagi, mereka mundur jauh. Bahkan lebih banyak orang memilih mengungsi. Mereka takut dan mundur. Hanya ada beberapa yang tersisa. Penggarap bela diri tingkat kaisar dan prajurit puncak panggung Raja Bela Diri. Bab 860. Tian kecil muncul. Dunia luar berisik, mengguncang segalanya dalam jarak 100 mil. Di dalam lembah, itu masih di tengah pertempuran sengit. 9 naga api yang dikendalikan oleh roh api mengepung dan membunuh Wu Juechen. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih terpaksa mundur. Dia dikirim terbang lagi dan lagi. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Namun, Lin Xuan tidak rileks sedikit pun ketika melihat adegan ini. Sebaliknya, dia menjadi lebih khusyuk. Karena, dia menyadarinya. Dengan bantuan formasi langit pembakaran dan penguncian naga api dari roh api, kekuatan 9 naga api telah meningkat sekali lagi. Itu cukup untuk menekan Wu Juechen. Situasinya telah berbalik, dan mereka berada di atas angin. Tapi itu saja. Pakaian Wu Juechen compang camping, dan dia tampak seperti seorang pengemis. Tidak ada yang tersisa. Sebagai kaisar tingkat yang tiada taranya, sikap mendominasi dan elegan dari para ahli terkemuka di benua ini. Namun, hal itu tidak menyakitinya sama sekali. Faktanya, dia telah mengirim Wu Juechen terbang berkali-kali, dan dia terpaksa mundur. Sepertinya dia lebih unggul. Faktanya, luka yang dia berikan pada Wu Juechen bahkan tidak bisa dianggap luka ringan. Itu tidak berarti apa-apa. Jika ini terus berlanjut, dia memperkirakan bahwa meskipun dia melanjutkannya selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari lagi, masih mustahil baginya untuk mendapatkan hasil apapun. Dan di sini, meskipun dia telah memilih hutan belantara, bagian dalam pegunungan yang esens, dan kota-kota yang jauh dari tempat tinggal manusia, keributan yang disebabkan oleh pertempuran besar masih menyebar ke dunia luar. Ini pasti akan menarik perhatian banyak seniman bela diri tingkat tinggi. Ini adalah pertarungan tiada taraf antara prajurit tingkat kaisar. Di seluruh benua, ini adalah level tertinggi. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya terlalu lama. Jika disebarkan, itu akan menarik perhatian para ahli top sejati. Pada saat itu, akan merepotkan. Dia tidak akan bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Dengan kata lain, penundaan. Semakin lama dia melanjutkan, semakin tidak menguntungkan baginya. Ini akan lebih bermanfaat bagi Wu Juechen. Agaknya, Wu Juechen memiliki pemikiran yang sama. Dia telah mengulur waktu. Apalagi yang lebih penting, dia sudah mengungkapkan kartu trufnya. Wu Juechen, sebaliknya, tidak mengungkapkan kartu asnya. Dia masih menyembunyikannya. Jika itu masalahnya, itu akan lebih merugikannya. 9 naga ganas yang tinggi di langit mendorong Wu Juechen kembali saat Lin Xuan menatapnya. Cahaya terang muncul di matanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Langsung, Lin Xuan tidak ragu-ragu lagi. Mengalihkan perhatiannya, sambil mengendalikan 9 naga api, dia terus menyerang Wu Juechen dengan liar. Dia tidak berhenti, dia melambat. Di sisi lain, dengan pikiran, itu mengeluarkan aura yang kuat dan dipenuhi dengan tas yang sangat indah. Itu adalah tas Beastmaster tingkat kaisar. Cahaya berdarah keluar dari dalam.
itu mendarat di tanah. Itu berubah menjadi binatang buas dengan sosok besar yang berukuran lebih dari 100 zang. Tubuhnya seluruhnya berwarna merah darah, seolah-olah diukir dari belut jade condor. Itu adalah naga perang surgawi, Tian. Setelah Tian terbang, dia menangis gembira. Dia melihat Lin Xuan. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia menjadi seukuran Lin Xuan. Tian, lama sekali tidak bertemu. Lin Xuan menyentuh kepala kecil Tian yang halus dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Tian, aku butuh bantuanmu kali ini. Tahu jawab Tian. Pada saat yang sama, setelah Tian terbang, kekuatan naga sejati yang dapat mengejutkan semua makhluk hidup menyebar. Raungan Tian mengiringinya. Dalam sekejap, di langit, 9 naga api yang dikendalikan oleh roh api juga meraung. Lalu mereka memutar. Tubuh mereka benar-benar berubah. Meskipun tidak menjadi lebih besar, namun perlahan-lahan menjadi padat. Seolah-olah dia telah keluar dari ilusi dan menuju kenyataan. Kekuatannya juga meningkat beberapa poin lagi. Namun, serangannya tidak melambat sama sekali. Dia terus menyerang Wu Juechen. Kali ini, Wu Juechen yang menggunakan pedang iblis untuk melawan serangan itu. Setelah itu, dia dengan cepat mundur dan menghindar. Dia ingin mengurangi dampak dan serangan. Namun kali ini, rencananya salah. 9 naga api, yang bahkan lebih kokoh dan kuat, menukik ke arahnya. Dentang, suara logam yang keras bergema. Itu adalah cahaya pedang hitam pekat yang cukup kuat untuk merobek kekosongan dan langsung membunuh sebagian besar kaisar level martial kultivator. Bahkan prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Serangan terkuat Wu Juechen. Dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping. Tidak ada cara baginya untuk menolak. Seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Namun, serangan 9 naga api tidak melambat sama sekali. Tanpa melambat, mereka melemparkan diri ke arahnya. Ledakan, ekspresi wajah Wu Juechen berubah drastis dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghindar tepat waktu. Dia dikirim terbang seperti bola meriam. Setelah terbang beberapa ribu meter, dia menabrak perisai cahaya formasi langit pembakaran dan penguncian naga api. Suara ledakan yang keras terdengar. Baru saat itulah dia berhenti. Puci, segera setelah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Auranya melemah hingga beberapa derajat. Semula, selama pertarungan sengit tadi, dia tidak menderita banyak luka. Namun, kali ini menyebabkan dia terluka dan muntah darah. Dia menderita beberapa luka ringan. Sialan, apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wu Juechen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menghembuskannya dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan naga api ini tiba-tiba akan meningkat dalam jumlah besar. Dan sekarang, 9 naga api ini benar-benar cukup kuat untuk menekannya. Situasinya menjadi semakin berbahaya. Di langit, 9 naga api tidak melanjutkan setelah satu serangan. Sebaliknya, mereka melayang di langit di atas Lin Xuan, terus-menerus mengaum. Wu Juechen bisa mengatur napas dan melihat ke arah Lin Xuan. Dalam sekejap, pupil Wu Juechen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berteriak ketakutan. Binatang iblis macam apa itu? Dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, bukan itu saja. Dia bisa merasakan kekuatan pencegah yang mengerikan dari binatang berwarna darah itu. Seolah-olah itu adalah kekuatan pencegah alami dari makhluk superior ke makhluk rendahan. Bukan hanya tubuhnya, tampaknya itu datang dari kedalaman garis keturunan dan jiwa. Ada juga penampakan binatang iblis berwarna darah. Wu Juechen langsung menebak, itu adalah binatang iblis klan naga. Menurut rumor yang beredar, di zaman kuno, hanya ada binatang iblis legendaris dari ras naga yang memiliki garis keturunan naga sejati. Tubuh Wu Juechen bergetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Dia benar-benar bisa melihat binatang naga yang hanya bisa disebutkan dalam buku-buku kuno dan peninggalan sejarah. Pada saat ini, hal itu menyegarkan pengetahuannya sekali lagi. Muridnya ini bahkan telah menjinakkan binatang iblis legendaris dari klan naga. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Perubahan mengerikan itu terlalu berlebihan, bukan? Dalam 100 tahun terakhir, dia bahkan tidak bisa membandingkannya. Saat ini, pengetahuan dan pengalamannya telah diperluas, dan wawasannya telah diperluas. Dan seterusnya, Wu Juechen kembali tenang.
Meskipun kemunculan binatang iblis ras naga telah menyebabkan hatinya bergetar, pada saat ini bukanlah hal yang paling penting. Memikirkan kembali perubahan dari sebelumnya, serangan 9 naga api meroket. Mereka benar-benar telah melampaui dirinya. Ekspresi Wu Juechen menjadi semakin suram. Wajahnya sehitam dasar pot.